kecemasan itu timbul karena sebenarnya ngerasa tertekan karena banyaknya pertanyaan dari keluarga, saudara. Oke, selamat datang lagi di Ngeteh Bareng Suami. Dan di hari ini kita bakalan ngebahas tentang kegalauan orang-orang yang belum nikah. Ya, mungkin lebih spesifiknya ke wanita mungkin ya. Ya, karena yang paling sering mengalami mungkin cewek kali ya. Ya, jadi galau karena belum nikah. Oke. Dari tema ini kita sudah menyiapkan atau sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan. Dan mulai aja langsung ke pertanyaan pertama ya. Langsung aja. Oke. Kenapa sih biasanya seseorang merasa cemas dan gelisah saat belum menikah di usia 20 tahunan? Mungkin bukan 20 tahunan kali ya, mungkin 25 tahunan. 20 tahunan ya. Ya. Nah, kalau di mata cewek, 25 tahunan itu seolah-olah tuh jadi usia ideal. Usia ideal. Iya. Pandangan secara sosial mungkin ya. Ya. Secara kebanyakan gitu. Kebanyakan orang mikirnya 25 tahun tuh harusnya sudah punya pasangan, udah menikah gitu. Kenapa itu kira-kira gitu? Karena aku nggak tahu sebenarnya, cuma kayaknya stigma yang sudah terbentuk. Atau mungkin gini, kan biasanya kuliah itu lulus mungkin umur 22-23 kali bisa ya. Jadi dari itu ya. Mungkin setelah lulus 23 tahun, ya diharapkan setelah 2 tahun lulus kuliah udah menikah. Udah menikah, harapannya gitu mungkin ya. Gitu. Oke. Ya, lanjut gimana? Nah, kenapa jadi, tuh bisa cemas? Kenapa bisa cemas atau gelisah? Karena aku adalah salah satu yang pernah merasakan itu juga di usia 25 tahunan belum menikah ya waktu itu kan karena aku 26 tahun 26 tahun menikah. Jadi kecemasan itu timbul karena sebenarnya ngerasa tertekan karena banyaknya pertanyaan dari keluarga, saudara, dari teman-teman kerja dan lain-lain. Ya, atau mungkin zaman sekarang kan zaman media sosial ya. Mungkin ngelihat temen juga, wah temen udah posting foto nikahan, bahkan udah punya anak. Iya, mau posting foto bayi gitu kan. Jadi secara sosialnya kita tertekan gitu wanita ya. Jadi ngerasa kok aku belum nikah gitu. Kapan ya kira-kira nikahnya gitu kan. Jadi karena mungkin bisa dikatakan cemasnya itu gara-gara lingkungan. Dan media sosial juga. Iya, oke. Itu berpengaruh banget. Kalau sebenarnya nih, kamu kan bidan ya. Sebenarnya kalau usia ideal menikah untuk wanita itu umur berapa sih? Sebenarnya dikatakan ideal kalau dari sisi medis kan ketika perempuan itu berada di usia produktif gitu. Jadi sekitar 20 sampai 30 tahunan lah. Iya. 35 tahun jadi batas akhir untuk dikatakan produktif. Tapi sebenarnya sekarang udah ada pergeseran tuh. Bisa sampai 40 tahun, yang penting dia dalam kondisi sehat secara fisik dan psikologisnya. Iya, ini berarti terkait dengan reproduksi ya. Jadi memiliki anak. Jadi terkait dengan kemampuan memiliki anak. Ya, jadi kalau misalkan umur 20 sampai 30 itu dianggap aman untuk memiliki anak dan sehat ya. Kalau di atas itu mungkin udah usia-usia rawan, risiko tinggi mungkin disesuaikan lagi dengan kondisi masing-masing orangnya ya. Karena kan bisa jadi kalau misalkan di atas 30 tapi masih sehat ya nggak ada masalah. Iya, sebenarnya betul kan? Masalah. Iya. Cuma mungkin secara rata-rata kebanyakan sudah mulai menurun tuh kesehatannya, kemampuan fisiknya, ya kekuatannya, ya dan lain-lain. Jadi itu menjadi patokan ya. Menjadi patokan. Jadi usia idealnya itu sekitar 20 sampai 30 tahun. Secara medis. Ya mungkin ada pandangan lain, kita juga nggak tahu tuh referensinya, mungkin ada yang lain juga bisa jadi ya. Bisa jadi. Seperti itu. Nah, kalau yang ketiga nih, bagaimana sih kita tahu bahwa kita sudah siap untuk menikah? Kalau wanita gimana ngerasanya? Kalau cewek ngerasanya pasti ketika, kalau aku pribadi ya, ketika kita tuh sudah membutuhkan seorang pendamping, teman hidup. Karena di saat sendiri itu kan kita ngerasanya banyak ketakutan. Tunggu sebentar, dipotong dulu. Kalau itu pertanyaannya mungkin kenapa butuh nikah dong? Kalau ini kan bagaimana kita tahu kita siap? Kalau siap tuh berarti siap tuh. Iya. Kitanya juga harus
siap juga gitu ya untuk menjalani pernikahan gitu. Betul. Jadi misalkan sudah cukup untuk bisa mengatur diri sendiri gitu kan. Dan mengurus ya orang lain atau pasangannya gitu. Atau gini deh, kita ubah sedikit pertanyaannya. Kapan sih ketika atau alasannya apa ketika wanita sudah merasa ingin atau butuh menikah gitu? Nah, mungkin itu lebih tepatnya ya. Yaitu tadi ketika kita ngerasa butuh teman hidup, butuh pelindung kalau untuk cewek ya. Dan itu yang mendorong perasaan pengen menikah gitu. Ya. Jadi pengen cepet-cepet nikah gitu ya. Karena udah butuh orang lain, butuh teman hidup. Walaupun dia misalkan masih tinggal bersama keluarga, orang tuanya walaupun sudah bekerja, tapi tinggal bersama keluarga. Tapi kalau misal udah butuh teman hidup yang merasanya pengen, kayaknya udah pengen nikah nih, gitu ya, seperti itu. Karena tetap beda kan kalau pasangan tuh sama orang tua. Betul. Nah kalau seperti itu untuk perempuan nih, kira-kira ada nggak sih yang tadi ya kembali lagi tentang kesiapan nih? Kira-kira kalau itu kan ketika sudah merasa butuh pendamping ya mau nikah gitu. Tapi harusnya ada dong kesiapannya gitu ya? Kira-kira apa sih yang harus disiapkan atau ciri-cirinya apa saja yang sudah siap menikah nih untuk wanita yang udah siap menikah tuh kira-kira apa yang harus disiapkan gitu disiapkan. Ya, mungkin yang pertama mental kali ya. Karena ketika nikah kan kita nggak mikirin diri sendiri. Iya. Kita juga harus mengurus suami nantinya, juga anak ketika udah punya anak. Mungkin itu, dan kecerdasan emosional, gimana cara mengendalikan emosi, itu yang harus benar-benar kita yakin itu udah matang gitu untuk kita menjalani kehidupan yang nggak sendiri lagi, ya kan? Itu mungkin kurang lebihnya kesiapan mental. Kesiapan mental ya mungkin. Selain fisik ya tadi. Paling besar mungkin mental ya, karena kan mungkin kalau secara yang lainnya ya sudah siap-siap aja gitu ya. Tapi ketika ternyata sudah menikah harus ngurus keluarga. Ngurusnya bukan berarti ngurus gimana-gimana ya, tapi tetap aja namanya suami harus butuh diperhatikan. Terus banyak hal lah. Ya. Karena banyak banget perbedaannya ketika belum nikah sama ketika sudah nikah. Iya. Ya nggak sih. Nah ini agak relate juga dengan pertanyaan yang terakhir nih. Ini soalnya banyak banget yang terjebak di situ karena kebanyakan perempuan kan, udah pusing, udah apa segala macem, bahkan ada yang masih kuliah nih, daripada skripsi nggak beres-beres, udahlah nikah aja. Jadi seolah-olah nikah itu menjadi jalan keluar. Nah ini pertanyaannya seperti ini, menurut kamu nih, nikah tuh way out, jalan keluar atau next level sebenarnya? Nah ini pertanyaannya bagus juga ya, karena banyak orang sedikit tertipu dengan kayaknya kalau udah nikah tuh lebih enak gitu segala halnya. Padahal menurut aku memang akan menjadikan way out dari beberapa persoalan pastinya. Ya tadi kayak jadi, tadi misalkan gak sendirian lagi ya yang kan? butuh teman hidup itu way outnya ya menikah. Butuh dibantu dalam berbagai hal. Dan untuk next levelnya itu aku setuju juga. Di beberapa hal pasti kita akan menjalani next level untuk berbagai persoalan baru yang datang ketika nikah, ya nggak sih? Yang belum pernah dialami. Iya, yang belum pernah ada ketika sendiri sih nggak pernah ada masalah itu. Tapi ketika udah menikah jadi ada masalah. Ya, gitu kan? Jadi persoalan-persoalan baru itu next level untuk kita. Betul. Jadi intinya mungkin gini ya, menikah bagi wanita atau pria sebenarnya sama saja. Jadi mungkin bisa dikatakan way out dari berbagai masalah juga ketika udah butuh temen, nggak bisa sendiri, butuh ngobrol dan lain-lain gitu kan. Itu way outnya menikah memang. Tapi di samping itu bukan sekedar way out aja, tapi ada juga next levelnya. Jadi kita harus siap. Jangan sampai nikah tuh seolah-olah jadi garis finish tuh. Ternyata enggak, itu awal yang baru kan. Makanya ucapan-ucapan selamat untuk pernikahan juga selamat menempuh hidup baru ya, karena itu next level tuh di situ. Nanti ketika menentukan gimana kita punya kendaraan pertama, rumah pertama jika belum, terus nanti punya anak juga. Pertama, anak kedua dan seterusnya, itu kan masalah-masalah kecil, tapi kalau misalkan tidak
dikomunikasikan dengan baik jadi masalah yang besar. Seperti itu mungkin ya. Untuk menutup sesi ini nih, ada ini nggak kesimpulan atau pesan-pesan lah untuk teman-teman yang udah dengerin dan ngelihat? Ya kalau dari aku sebagai cewek ya, buat yang belum nikah, itu kita memang harus punya kesiapan fisik, kesiapan mental, juga lebih siap untuk mengendalikan emosi. Karena ketika menikah itu bukan hanya kita akan menemukan kesukaan, kesenangan gitu ya. Pasti ada karena juga ada teman hidupnya. Masalah pasti juga. ada juga masalah dan itu banyak pastinya. Karena banyak juga hal-hal yang baru kita temuin, baru kita alamin gitu. Dan harus siap itu juga, nggak cuma banyak yang nanya nih, pengen buru-buru nikah gitu kan. Akhirnya kita memaksa pasangan untuk cepet-cepet nikahin kita. Iya, padahal belum siap. Nggak cuma itu, padahal belum siap secara mental juga. Nah kalau untuk cowok gimana nih? Sebenarnya mungkin hampir mirip ya. Jadi cuma kalau cowok mungkin nggak akan terlalu peduli dengan society ya, yang bilang lu kenapa belum nikah, ya nggak ada masalah gitu. Kayak nggak terlalu masalah. Ya nggak terlalu masalah. Tapi untuk teman-teman yang mau nikah di usia muda juga nggak ada masalah sebenarnya. Cuma finansial paling ya. Iya, paling permasalahannya persiapannya dengan persiapan dari mulai mental juga memang sama, dan finansial juga, karena kita tahu bahwa tetap aja biar bagaimanapun nanti yang bertanggung jawab untuk menafkahi keluarga, baik istri maupun nanti anak-anak, itu pasti pria. Dan mungkin harus siap di finansial dulu. Bukan berarti harus punya uang banyak ya. Kesiapan finansial itu sebenarnya ya kalau bisa misalkan bisa mencukupi. Minimalnya mungkin dia harus sudah berpenghasilan dulu yang mencukupi dirinya, harus sudah bisa. Apalagi nanti kalau udah menikah kan pasti bukan cuma dirinya saja yang harus tercukupi, tapi juga keluarganya. Iya, mungkin itu. Cukup mungkin ya bahasan kali ini. Sebenarnya ini menarik banget, kalau diterusin mungkin nggak akan selesai-selesai ya. Tapi mudah-mudahan bermanfaat videonya. Tema kita kali ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya.